Dari sekian banyak mahasiswa atau masyarakat yang ditangkap ini sekitar 50-an orang itu 19 orang ya dijadikan tersangka teman-teman. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang lagi hangat terjadinya di Indonesia teman-teman. Ini adalah kasus yang menimpa sejumlah masyarakat atau mahasiswa pada demo besar-besaran kemarin ya. Jadi pada hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus 2024, Indonesia atau mahasiswa dan sejumlah masyarakat yang lainnya ini masih melakukan aksi demo di sejumlah kota-kota atau daerah-daerah di Indonesia teman-teman. Tepatnya itu pada gedung-gedung DPR ya yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, tapi sebelum lanjut ke beritanya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi, langsung saja kita ke beritanya. Pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2024 lalu, masyarakat ini rame-rame masih melakukan aksi unjuk rasa atau demo ke sejumlah gedung-gedung DPR yang ada di berbagai daerah di Indonesia, teman-teman. Nah, aksi ini diwarnai dengan apa ya, kayak semacam banyak di kota-kota besar di Indonesia itu agaknya ini ricuh ya teman-temannya. Tapi beberapa juga kayak di Yogyakarta aku tahu itu bahwasanya aksi itu berlangsung dengan damai. Nah, ngomong-ngomong tentang aksi teman-teman, ini adalah melibatkan dua kubu teman-teman. Ada kubu yang menolak dan ada kubu yang mempertahankan. Yang mana kubu yang menolak ini terdiri dari mahasiswa, buruh, masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan yang menolak ini ditabengi atau apa ya bahasanya, dilindungi oleh aparat hukum teman-teman, atau bukan aparat hukum ya, kayak semacam aparat yang menjaga keamanan. Apa sih bahasanya? Kayak polisi lah, intinya itu polisi. Nah, polisi ini menjaga gedung-gedung DPR ini teman-teman. Akhirnya beberapa di antara mereka ini di sejumlah kota itu melakukan aksi saling dorong-mendorong. Dan beberapa sayangnya itu di antaranya para mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat-masyarakat ini yang berusaha untuk menerobos barikade polisi ini sayangnya telah ditangkap teman-teman. Dan penangkapannya ini tidak apa ya bahasanya ya. Jadi kan teman-teman pasti tahu ya kalau misal di kita buka sosial media itu kan rame nih bahwasanya ada berbagai macam LBH atau lembaga bantuan hukum itu yang rame-rame mendatangi polsek-polsek untuk apa ya kayak semacam memberi bantuan hukum ke teman-teman yang sedang ditangkap teman-teman. Tapi beritanya itu terkadang para polisi-polisi itu enggan menerima para LBH-LBH ini. Tapi sebelum lanjut ke berita tersebut, teman-teman, kita udah ngerangkumin nih beberapa topik-topik menarik mengenai kasus ini dan kita akan reaksi bareng-bareng. Dan langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Pemirsa, puluhan orang tua Oke, ini mendatangi dari Sindo Polres News nih. Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan Oh, usai kasihan mengikuti aksi banget unjuk rasa orang menolak tuanya. revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR RI. 52 orang peserta aksi sempat diamankan di ruang Satreskrim 50 Polres orang Jakarta loh, Barat. banyak banget. Nah, ini untuk di Jakarta ya, ini masih di Jakarta nih, belum di daerah-daerah yang lain ya. Semoga daerah-daerah lain nggak sebanyak yang Puluhan di orang tua Jakarta. mendatangi Polres Wah, Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan ih usai merinding-merinding mengikuti asli, aksi asli, asli, asli. demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung Ih, DPR RI. kasihan banget. Para Orang orang tua tuanya ini loh. datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Ih. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang Oh, diamankan ada anggota polisi dan DPR ya orang yang ikut tuanya. ngawal ya. Kondisi peserta aksi dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Oke. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa Hadiah hukum. Napitupulu. Itu loh. Bang, tadi gimana Bang hasil diskusi sama pihak polisian sendiri, Bang? Wih, banyak banget ya 50 Kalau orang ya. tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke. Oke, Dikasih untung makan ya. nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga. Oke, untuk Polres Jakarta Barat ini masih manusiawi ya untuk menangani 52 teman-teman orang yang peserta ditangkap aksi ini ya. tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Oke, untung. Nah, itu tadi adalah berita mengenai rame-rame ya. Jadi para orang tua mahasiswa yang telah ditangkap ini itu menjambangi
Polres Jakarta Barat, teman-teman, dan untungnya, kalau kita ngelihat berita ini ya, jadi si Polres Jakarta Barat ini secara manusiawi gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak melalui kekerasan gitu loh kepada mahasiswanya, baguslah. Tapi kalau, apa ya, kayak, bukannya skeptis ya, tapi nggak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain. Ini kan contoh kasusnya kan di Polres Jabar, teman-teman. Tahu nih kalau di daerah-daerah yang lain ya. Tapi sih semoga aja nih ya, semoga aja sih nggak melalui kekerasan ya, para mahasiswa atau para masyarakat yang ditangkap ini tidak dipukul atau tidak ditindas, tidak diintimidasi gitu ya, dan masih diberi makan gitu loh. Kan kasihan kalau misalkan mereka kan cuman mau menyampaikan aspirasi mereka kan sayang sama Indonesia, akhirnya mereka turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tapi kalau tiba-tiba mereka ditangkap kemudian dipukulin dan lain sebagainya kan kasihan gitu loh, kan kita sama-sama sayang Indonesia, itu adalah bentuk upaya mereka untuk menyampaikan kesayangan mereka dengan Indonesia gitu loh. Dan ini untungnya untuk Polres Jakarta Barat ya bisa ditirulah ke para polres-polres yang lain di daerah-daerah di Indonesia agar memberlakukan para manusia ini semanusia mungkin gitu ya. Jadi ya semoga aja teman-teman yang ketangkep ini segera dibebaskan juga, dan untuk teman-teman yang ada pengalaman kalau misalkan teman-teman ikut demo kemarin kemudian teman-teman ditangkap, teman-teman bisa tulis di komentar ya apa sih pengalaman-pengalaman yang teman rasakan pada saat kalian itu ditangkap di kantor polisi, teman-teman. Dan itu saja, kemudian kita akan lanjut ke video selanjutnya, ini nggak kalah penting teman-teman. Langsung saja kita ke video yang kedua. Jenguk pendemo yang Oke, diamankan dari Wakil official Ketua DPR iNews. RI Sufmi Dasko Ahmad Nah mendatangi ini ke Polda Metro Wakil Jaya. Ketua Dasko DPR minta polisi peserta aksi membebaskan dibebaskan. peserta Ya aksi iya unjuk rasa dong, di wajib depan lah gedung ini. DPR kemarin. Harus dong. Karena kan mereka kan cuma menyampaikan aspirasi Wakil mereka gitu Ketua loh. DPR Kan RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda negara bebas, Metro Bos, Jaya demokrasi. kemarin untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Pihaknya juga akan mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Polda Metro Ada Jaya 50 ya, orang ini di masa Polda aksi Metro yang Jaya. diamankan di Polda Metro Jaya. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan masa aksi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Ini mereka naik apa ini ke sana ini? Loh. Naik mobil lah. Agak salfok, sorry. Adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh dari kepolisian. Kenapa nggak bisa langsung dibebaskan gitu ya, kan Wakil Ketua DPR nih langsung gitu, mungkin punya kuasa untuk langsung membebaskan gitu ya, nggak tahu juga. Memberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini. Pada hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik yang kita dapat segera dikembalikan ke rumahnya. Iyalah. Sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Demikian. Dan kami akan Selama nggak ada tindak pidana sih nggak masalah ya. Cuman kan kalau misalkan teman-teman membakar kendaraan atau melakukan penganiayaan ke para polisi itu mungkin masih ditahan gitu ya ceritanya. Tapi kan polisi juga. Kalau di sini ada sekitar 50 dan kita akan jenguk sebentar lagi. Ya. Tapi yang diamani yang bakalan dikoordinasi cuma yang di Polda Metro doang atau di wilayah Polda Metro? Iya, Kita cuma yang akan gini. cek di seluruh wilayah Polda Metro dengan catatan yang bukan dengan tindak pidana berat. Pelaku tindak pidana berat seperti kemarin saya katanya diinfokan ada pembakaran mobil dan ada yang bakar juga. Nah, itu tadi adalah video kita yang kedua, teman-teman. Jadi Wakil Ketua DPR ya, jadi Bapak Sufmi Dasko ini menyambangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa apakah teman-teman yang ditangkap ini mendapat perilaku yang baik gitu oleh para kepolisian. Dan katanya sih para mahasiswa ini atau para masyarakat yang ditangkap itu diperlakukan baik ya teman-temannya. Dan di video kedua ini kita juga diberitahu teman-teman untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi kan beberapa masyarakat yang ikut demo itu kan ada yang demo secara bahasanya itu baik-baik, dan ada juga yang melakukan tindak pengerusakan gitu ya. Nah, yang mungkin yang masih dalam tahap pendataan itu teman-teman yang melakukan aktivitas pengerusakan gitu ya. Jadi kan itu mungkin masih dapat dijatuhin hukuman gitu ya karena sudah merusak atribut negara atau aset-aset negara gitu loh. Tapi menurut saya ya gimana ya?
Terserah sih kalau teman-teman gimana nih pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju kalau masyarakat-masyarakat yang merusak-merusak beberapa fasilitas negara tersebut juga dihukum seberat itu atau ya cukup dikasih tahu apa itu terserah teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng-bareng nih apakah teman-teman punya pendapat mengenai itu. Tapi terakhir nih kita punya satu video lain sebelum kita menutup video kita selanjutnya. Jadi kita akan nonton reaksi bareng-bareng video kita yang ketiga. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang tersangka dari 50 orang masa aksi yang ditahan. Oke, dari buntut tadi unjuk yang rasa di yang tolak 50 ya, RUU yang Pilkada diliput ya, 2024 di Gedung 50 nih. Parlemen Senayan. Mereka 19 orang ditetapkan sebagai tersangka tersangka. lantaran diduga melakukan Oke, tindakan sisanya melawan hukum. berarti Tapi kendati demikian, para tersangka dipulangkan dan ratusan pengunjuk atau rasa yang tidak? diamankan pihak kepolisian telah dipulangkan ke rumah Oke, telah masing-masing dipulangkan ya, setelah alhamdulillah. berkomunikasi dengan pihak keluarga. 19 Namun satu sebagai orang yang diamankan tersangka. oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait pembakaran sebuah mobil patroli polisi. Oke, ada 50 satu orang yang telah diamankan yang membakar dilakukan mobil patroli. pendalaman. Akhirnya penyidik Subdit Kamnel di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu sebagai tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang. Untuk yang di kekerasan Jakarta terhadap Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya, sudah dipulangkan. Kemudian Alhamdulillah. untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang itu 2 orang sudah dipulangkan, kemudian yang 1 masih dilakukan pendalaman. Nah itu tadi teman-teman adalah pernyataan dari kepolisian ya. Jadi dari sekian banyak mahasiswa atau masyarakat yang ditangkap ini sekitar 50-an orang itu 19 orangnya di apa ya bahasanya dijadikan tersangka teman-teman karena telah melakukan sejumlah tindak pidana pada saat demo dan satu orang ini diberitakan bahwasanya telah membakar mobil patroli teman-teman. Tapi ya gimana ya mungkin mereka ini kawan-kawan kita ini terbawa suasana gitu ya. Jadi memang sih tidak dibenarkan juga kalau misalkan kita ini merusak fasilitas publik gitu ya pada saat berdemo. Gimana harusnya kan kita kan tetap mendemo itu kan menyuarakan pendapat kita ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga ada hal-hal tersebut itu pastilah ya kalau demo besar-besaran gitu ya. Nggak mungkin di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kan pasti juga seperti itu juga. Apalagi tahun-tahun sebelumnya kan agak sedikit lebih liar ya. Tapi ya semoga teman-teman yang lain ya yang mungkin masih statusnya masih ditangkap, masih diperiksa oleh kepolisian karena kan di Jakarta itu kan beberapa daerah di kota lain gitu kan sehari setelah demo besar-besaran yang ada di Jakarta kayak Surabaya itu baru kemarin. Kemudian beberapa daerah lain juga itu baru dilaksanakannya kemarin teman-teman. Jadi mungkin aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan ini juga beberapa masyarakat atau mahasiswanya ini ditangkap gitu ya dan mungkin itu salah satu di antara teman-teman kita juga gitu loh ya kan. Jadi kita harapnya sih semoga mereka diperlakukan dengan baik gitu ketika mereka ditangkap dan segera dibebaskan memang kalau mereka tidak melakukan tindak pidana teman-teman. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Teman-teman silahkan kasih opini kalian. Mari kita berdiskusi mengenai penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh para polisi kepada sejumlah mahasiswa atau masyarakat yang mengikuti demo ini teman-teman. Kita doakan sekali lagi agar para teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini segera dibebaskan dan tidak dijatuhi hukuman seberat itu oleh para negara teman-teman. Ya kan kita sebagai masyarakat kan ini kan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada masyarakat atau kepada negara ya teman-teman. Jadi kan karena kita peduli dengan negara kita, ya kita menyuarakan apa yang salah di negeri ini gitulah kurang lebihnya ya. Itu saja video yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.